Oke, baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Tobing, NIM 2110417317 dari kelas M1 untuk jurusan manajemen, mata kuliah perilaku konsumen, dan dosennya itu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video ini, saya akan menjelaskan hasil ringkasan saya mengenai dari teori perilaku konsumen. Jadi yang pertama, untuk bisa mengetahui daripada definisi untuk teori perilaku konsumen ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya, apa itu definisi daripada teori perilaku dan konsumen. Yang pertama itu teori. Jadi teori ini merupakan sebuah landasan berpikir atau kerangka konseptual yang melandasi atau mendasari seseorang untuk memahami sebuah fenomena atau realita. Nah, sedangkan untuk perilaku ini merupakan sebuah proses yang bertindak yang nyata ya, yang ditunjukkan dan terwujud dan dapat dilihat dan dapat dipahami. Nah, sedangkan untuk konsumen sendiri, ini merupakan individu atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi, yang melakukan kegiatan mengurangi nilai guna barang ataupun jasa. Nah, jadi dari ketiga definisi tersebut, jadi teori perilaku konsumen ini merupakan kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami proses dan tahapan tindakan yang dilakukan individu ataupun kelompok ya, guna untuk memanfaatkan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Jadi untuk upaya memahami perilaku konsumen, kita dapat menggunakan 3 sudut pandang analisis, yakni yang pertama itu memahami ya, bagaimana perilaku konsumen sebelum konsumen melakukan pembelian. Yang kedua, memahami bagaimana perilaku konsumen ketika konsumen melakukan pembelian. Dan yang ketiga itu memahami apa yang dilakukan konsumen ya ketika konsumen pasca melakukan pembelian. Nah, dari ketiga sudut pandang inilah yang digunakan sebagai dasar analisis oleh para pakar ekonomi. Jadi sehingga para pakar ekonomi ini menyajikan berbagai macam teori dan daripada perilaku konsumen yang berbeda antara pakar yang satu dengan pakar yang lainnya. Nah, pemahaman terhadap perilaku konsumen ini sebelum melakukan pembelian ya sangat terkait dengan tahapan-tahapan yang akan dilakukan konsumen ya sebelum konsumen membeli barang atau jasa. Nah, salah satu tokoh yang terkenal adalah itu Philip Kotler, yang dimana Kotler ini mampu ya menyajikan dengan sangat sistematis ya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan pembelian. Nah, untuk pembahasan tentang perilaku konsumen ini dari aspek pasca pembelian ini sangat terkait dengan bagaimana ya perilaku konsumen setelah konsumen membeli sebuah barang atau jasa. Dan tokoh yang sangat terkenal yang memberikan ya teori pendekatan konsumen pasca pembelian adalah Hermann Heinrich Goosen. Nah, yang dimana Goosen memulai analisisnya dengan menggabungkan 3 variabel penting. Variabel yang pertama itu adalah anggaran, yakni ya terkait dengan beberapa banyak anggaran yang dimiliki konsumen ya untuk belanja, untuk membeli barang atau jasa. Kemudian yang kedua, faktor yang berikutnya terkait dengan kuantitas atau beberapa banyak jumlah barang atau jasa yang dapat dibeli oleh konsumen dan bersedia dibeli oleh konsumen. Nah, kemudian variabel ketiga adalah aspek kepuasan, yakni terkait dengan ukuran ya seberapa puas konsumen setelah konsumen menggunakan barang atau jasa. Dan ukuran ini dibandingkan ya dengan anggaran yang digunakan konsumen dan jumlah yang dikonsumsi oleh konsumen. Tiga variabel inilah yang menjadi landasan analisis Goosen. Nah, jadi sehingga ya Goosen mampu menghasilkan sebuah hukum yang sangat terkenal, yakni itu adalah hukum Goosen. Dan kemudian dijadikan analisis teori nilai guna, yakni nilai guna kardinal dan ordinal. Nah, jadi di sini juga ada pertanyaan yang menarik yang mengenai perilaku konsumen ini. Apakah bersifat rasional dan irasional? Jadi para pakar ekonomi pun tidak dapat menentukan dengan pasti ya apakah konsumen bertindak sebagai individu yang rasional ataupun individu yang irasional. Namun demikian yang bisa dipastikan adalah bahwa seseorang terkadang bersikap dan bertindak secara rasional. Namun yang di sisi lain ya para konsumen justru ya bersikap sebaliknya. Mereka bertindak sebagai konsumen yang irasional. Nah, kemudian kita masuk pada perilaku konsumen yang rasional. Para konsumen yang rasional ini memiliki ciri utama ya, mereka sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan konsumsi. Mereka selalu mempertimbangkan ya segala sesuatu yang mereka lakukan. Kelompok konsumen rasional ini memiliki 4 ciri utama perilaku. Yang pertama yaitu mereka mengkonsumsi hanya berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, mereka selalu berupaya untuk melakukan optimal value, yang dimana artinya tindakan konsumsi hanya dilakukan untuk mendapatkan manfaat yang terbaik.
Nah, kemudian yang ketiga itu melakukan perbandingan harga ya untuk mendapatkan harga yang terbaik. Dan yang keempat, yang terakhir ini ingin mendapatkan kualitas yang terbaik. Jadi keempat ciri ini ya menjadi ciri yang melekat pada konsumen yang bertindak dan berperilaku secara rasional. Nah, kemudian selain dari kelompok rasional, ada juga kelompok yang bertindak secara irasional. Nah, konsumen yang bertindak secara irasional ini ya memiliki 3 ciri yang sangat menonjol. Yang pertama itu terpengaruh oleh orang lain. Kedua, keinginan dengan gengsi. Kemudian yang ketiga itu ada faktor promosi. Nah, kemudian kita masuk ke faktor perilaku konsumen. Jadi ada 4 faktor penting, yakni yang pertama itu sosialnya. Kenapa ini bisa terjadi ya? Ya karena terkait dengan keberadaan lingkungan sosial orang-orang terdekat yang berada di lingkungan konsumen ini dapat mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang. Yang kedua, kultural. Adat istiadat atau budaya yang ada di sekitar mereka pengaruh besar terhadap perilaku konsumsi seseorang ya. Kemudian personal, ya terkait dengan aspek internal yang ada pada diri seseorang. Misalnya terkait dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu faktor psikografis, yakni terkait dengan aspek psikologi seseorang, suka atau tidak suka, selera dan pola hidup lainnya. Nah, kemudian kita masuk pada tingkat kepuasan konsumen. Ketika seseorang mengkonsumsi barang atau jasa, mereka akan merasakan apa yang namanya kenikmatan atau kepuasan. Tingkat kepuasan inilah yang menandakan nilai guna sebuah barang. Nilai guna sebuah barang ini menunjukkan tingkat kepuasan yang diperoleh seseorang ya setelah mengkonsumsi barang atau jasa. Dan nilai guna barang atau jasa ini dipersepsikan berbeda menurut setiap orang. Nah, kemudian total utility, yang dimana nilai guna total. Ini mencerminkan total kepuasan atau kepuasan keseluruhan yang dirasakan seseorang ya ketika seseorang mengkonsumsi ya sebuah barang atau jasa. Kemudian ada marginal utility ya. Ini mencerminkan tambahan rasa puas yang diperoleh seseorang pada setiap unit tambahan konsumsi yang mereka lakukan. Nah, kemudian kita masuk pada teori nilai guna kardinal. Teori nilai guna kardinal ini memiliki 5 asumsi dasar. Yang pertama, teori ini berasumsi bahwa utility itu atau nilai guna dapat diukur dan dinotasikan dengan nilai tertentu. Kemudian marginal utility ini dijadikan juga sebagai alat utama dalam proses melakukan analisis. Dan yang ketiga, konsumen diasumsikan bertindak dan bersikap secara rasional. Dan yang keempat itu ada pendapatan konsumen yang relatif tetap. Dan yang terakhir itu uang dipersepsikan ya sebagai sesuatu yang bernilai subjektif. Nah, kemudian kita masuk pada hukum Gaussian. Yang dimana hukum Gaussian 1 itu berbunyi, jika seseorang mengkonsumsi barang atau jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang, maka tambahan rasa puas atau tambahan kenikmatan yang dirasakan seseorang tersebut semakin lama semakin turun. Nah, kemudian di sini juga ada hukum Gaussian 2 yang berbunyi, ya konsumen akan mengkonsumsi ya kombinasi barang atau jasa ya dengan intensitas atau dengan jumlah nilai yang sama. Nah, kemudian kita masuk pada teori nilai guna ordinal. Nah, teori ini berasumsi bahwa kepuasan tidak dapat diukur ya. Sangat berbeda dengan teori nilai guna kardinal. Kedua konsumen dianggap memiliki anggaran uang yang cukup, dan teori ini juga berasumsi ya bahwa konsumen memiliki beberapa alternatif pilihan yang dapat dikonsumsi dan konsumen konsisten ya dengan pilihan yang dia miliki. Dan asumsi terakhir bahwa konsumen itu bertindak secara rasional. Nah, baik, jadi sekian dari pemaparan saya atas ringkasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.